Bergandengan tangan, Jordan dan Victoria berbaring di sofa yang sangat nyaman di dek observasi haluan. Mereka sebenarnya berada di dek observasi, bukan tempat istirahat, jadi sebenarnya tidak ada tempat tidur. Namun, Victoria menyukai pemandangan dari tempat ini. Selain itu, mereka berdua telah minum cukup banyak anggur, jadi dia tidak terlalu peduli di mana mereka akan tidur. Dia masih bisa tertidur dan mendengkur keras bahkan jika mereka tidur di tanah. Victoria berbaring dengan nyaman, memandang sungai Hudson melalui jendela dan takjub. Kalau saja kita berada di laut sekarang, perasaan berbaring di sini dan menikmati pemandangan pasti jauh lebih baik. Sungai Hudson masih belum sebanding dengan lautan luas. Hanya laut yang tak terbatas, biru, dan megah yang layak untuk kapal pesiar paling mewah di dunia. Jordan tersenyum tenang tanpa berkata apa-apa. Setelah mencium dahi Victoria, dia berkata, "Tidurlah, sayang." Oke, Victoria memegang tangan Jordan dan dengan cepat tertidur lelap. Pukul 6:30 pagi berikutnya, Victoria terbangun oleh sinar matahari yang masuk melalui jendela. Mereka berada di dek observasi di mana ada 3 jendela kaca, dan sinar matahari bisa bersinar tanpa batas. Victoria perlahan membuka matanya, dan saat dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar jendela, dia melompat kaget. Ah, laut, ini laut. Victoria berjalan tanpa alas kaki sambil terus-menerus memukul jendela seperti anak kecil dan menunjuk ke laut yang luas dan beriak di luar sambil berbicara dengan Jordan. Adegan saat ini sangat indah. Laut itu tak terbatas dan berwarna sama dengan langit. Sementara itu, Victoria dan Jordan mengagumi pemandangan indah di atas kapal pesiar termewah. Kemarin, Victoria meratapi dan merasa sayang bahwa pemandangan sungai Hudson tidak cukup indah. Dia bahkan mengatakan bahwa dia ingin membawa kapal pesiar itu ke laut. Sebagai pacar Victoria, bagaimana mungkin Jordan tidak memenuhi keinginannya? Setelah Victoria tertidur tadi malam, Jordan pergi ke kokpit. Itu menginstruksikan kru untuk menjauh dari sungai Hudson dan berlayar ke laut yang beriak. Victoria bertanya dengan penuh semangat, "Bukankah seharusnya kita berada di sungai Hudson? Di mana kita di sini?" Petik 2. Jordan tersenyum dan berkata, "Kami tidak lagi di New York." "Apa? Kami di luar kota? Kemana kita akan pergi?" Victoria terkejut. Dia baru saja pergi tidur, dan ketika dia membuka matanya lagi, dia jauh dari kota di laut. Jordan adalah pacar yang romantis. Jordan berkata, "Apakah kamu tidak ingin melihat laut? Saya akan meminta kru mengantar kami ke Tokyo, di mana kami dapat mengembalikan kapal pesiar ke Guides dan, pada saat yang sama, menikmati pemandangan. Saya juga akan memperkenalkan Anda kepada keluarga Guides." Victoria sangat senang bahwa dia akan menangis. Dia melompat ke pelukan Jordan dan memberinya ciuman. "Terima kasih sayang." Pada saat ini, dia merasa sangat bahagia menjadi pacar Jordan. Ketika Jordan bangkrut setelah diusir dari keluarga dan memiliki sedikit uang, dia tidak pernah meminta Jordan untuk melakukan gerakan romantis. Dalam hal ini, Victoria tidak memiliki keluhan dan malah mencoba segala cara untuk membujuk Jordan. Tapi gadis mana yang tidak perlu dicintai dan diperhatikan? Jordan membelai rambut Victoria. Faktanya, dia tidak membawanya ke sini hanya untuk menikmati pemandangan. Setelah percakapan semalam dengan Russell, dia menyadari bahwa semakin banyak wanita menjadi sangat materialistis. Dia ingin melakukan sesuatu untuk pria biasa dan biasa-biasa saja. Hanya dengan keharmonisan masyarakat ini akan damai. Jika tidak, masyarakat akan penuh dengan kekerasan dan kejahatan yang dilakukan oleh individu yang marah yang membalas dendam pada masyarakat. Itu akan merugikan seluruh negara dan masyarakat secara keseluruhan. Tadi malam, dia juga menelepon adik perempuannya, yang perusahaannya sudah berbicara dengan Perry Express tentang akuisisi itu. Dia mungkin akan menjadi ketua baru Perry Express dalam 2 hari. Jordan kemudian akan meminta saudara perempuannya untuk mempekerjakan Victoria sebagai wakil presiden dan menugaskannya untuk merekrut wanita asing untuk bekerja sebagai kurir ketika saatnya tiba. Victoria tidak tinggal di dek observasi. Setelah sarapan dengan Jordan di ruang makan, dia melanjutkan ke dek untuk menikmati angin sepoi-sepoi. Angin begitu kencang sehingga rok panjang dan rambut Victoria mulai bergoyang karenanya. Namun, dia terlihat lebih cantik dan memikat. Jordan memeluk Victoria dari belakang sambil menyandarkan dirinya ke pagar, menikmati pemandangan laut yang menakjubkan bersamanya. "Sayang, kapan kita akan sampai di pulau itu?" Mata Victoria sedikit berkaca-kaca. "Itu akan memakan waktu. Lagi pula, Anda tidak harus pergi bekerja sekarang, jadi anggap ini sebagai liburan," kata Jordan. "Baik." Victoria juga sudah lama ingin pergi berlibur bersama Jordan. Kapal pesiar tiba di Tokyo.
Victoria, mari kita tinggal di sini selama beberapa hari. Jordan siap mengepak kopernya dan turun dari kapal. Pada malam pertama, dia diam-diam kembali ke villa untuk mengambil paspor, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari saat Victoria sedang tidur. Victoria sedang melihat teleponnya saat dia menjawab, tentu. Pada saat ini, Victoria menerima pemberitahuan di teleponnya. Wanita muda berusia 20-an melangkah sebagai ketua baru Perry Express. Victoria berpikir dalam hati dengan heran, apakah wanita muda begitu mengesankan akhir-akhir ini? Dia pikir dia adalah wanita termuda yang menjadi CEO dari sebuah perusahaan yang terdaftar. Victoria mengetuk notifikasi dan kemudian membacanya dengan keras ke Jordan. Jordan, ada seorang wanita muda bernama Audrey yang telah menjadi ketua baru Perry Express. Apakah begitu? Jordan menerima berita sejak lama karena Audrey adalah adik perempuannya, tetapi dia sengaja memilih untuk tidak mengungkapkan nama belakangnya. Jordan bertanya, apakah kamu tidak melamar pekerjaan di Perry Express sebelumnya? Mengapa Anda tidak mencoba perusahaan ini lagi? Victoria memikirkan Arnold, pelamar setianya, dan menggelengkan kepalanya. Lupakan, lebih baik aku pergi ke tempat lain. Mengapa? Jordan penasaran untuk sementara waktu. Rencananya adalah memberikan Perry Express kepada Victoria, jadi tentu saja dia harus mencoba melamar pekerjaan di sana. Pada saat ini, kru mengetuk pintu dan masuk. Dan, Steele, Nona Clarke, Anda boleh turun sekarang. Tuan Gates menunggumu di luar. Ya Tuhan, Tuan Gates ada di sini? Victoria sangat bersemangat, mereka sudah tiba. Tanpa penundaan lebih lanjut, Victoria dan Jordan buru-buru turun dari kapal. Seperti yang diharapkan, mereka melihat petinggi yang sering muncul di berita. Bill Gates, pendiri Microsoft, pernah menjadi orang terkaya di dunia. Sudah lama, Jordan? Gates memeluk Jordan dengan penuh kasih sayang. Sudah lama sekali, Tuan Gates. Izinkan saya untuk memperkenalkan kepada Anda pacar saya Victoria, kata Jordan kepada Gates. Nona Clarke, senang bertemu dengan Anda. Gates mengambil inisiatif untuk berjalan ke arah Victoria dan mencium pipinya sebagai salam. Victoria terkejut dan tersanjung. Dia selalu membayangkan bahwa Gates paling-paling hanya akan menjabat tangannya secara simbolis, jadi dia tidak mengharapkan dia untuk menyambutnya dengan cara yang begitu intim. Itu hanya membuktikan bahwa dia benar-benar memiliki hubungan dekat dengan Jordan, sedemikian rupa sehingga dia tidak memperlakukannya sebagai orang luar. Victoria sedikit gugup karena dia belum pernah sedekat ini dengan orang terkenal seperti itu. Victoria dengan cepat membalas salam dengan ciuman sopan dan senyum di wajahnya. Dan, Gates, senang bertemu dengan Anda. Anda telah memberikan kontribusi besar bagi dunia, dan saya sudah tak sabar untuk bertemu dengan Anda. Victoria juga sedikit bersemangat, karena perangkat lunak Windows yang dikembangkan oleh Gates telah lama menjadi nama rumah tangga, yang digunakan oleh hampir semua orang. Gates tahu bahwa Victoria sedikit gugup, jadi dia menepuk pundaknya dan berkata, Nona muda, Anda tidak perlu gugup. Kalian berdua bukan orang luar bagiku. Ia kemudian berinisiatif untuk memperkenalkan Victoria kepada putrinya. Ini putriku Jennifer, dan pria di sebelahnya adalah tunangannya, Niall. Victoria dan Jennifer pun saling berciuman untuk saling menyapa. Jennifer baru berusia 25 tahun, kira-kira seusia Jordan. Namun, Victoria tidak mengetahui bahwa Gates berniat menikahi Jordan karena mereka sudah saling kenal sejak kecil. Selain itu, Jennifer selalu menyukai Jordan, yang sering berkeliling dunia. Dia menemukan gaya hidupnya sangat keren. Kakek Jordan memaksanya untuk menikahi Hailey 3 tahun lalu, menyebabkan masalah itu ditunda. Sejak itu, Jennifer mulai berkencan dengan pria lain. Ayo pergi, aku akan mengajak kalian makan malam. Sejak mereka tiba di pulau itu, mereka secara alami harus menikmati masakan lokal. Gates membawa Jordan dan Victoria ke Anchor Bay, yang merupakan restoran terbaik di pulau itu. Sambil menikmati makanannya, Victoria merasa bahwa ini adalah kesempatan langka untuk makan bersama pria yang dulunya adalah orang terkaya di dunia itu. Karena itu, dia bertanya kepada Gates, Tuan Gates, bolehkah aku berfoto denganmu dan mempostingnya di Instagram? Victoria ingin mengambil foto dirinya sedang makan malam dengan Gates dan kemudian mengunggahnya ke Instagram. Banyak orang berpikir bahwa orang yang benar-benar kaya akan lebih memilih untuk tidak menonjolkan diri dan menghindari memamerkan kekayaan mereka. Pada saat yang sama, mereka yang memamerkan mobil mewah dan tas desainer mereka sebenarnya hanya berpura-pura menjadi pewaris generasi kedua yang kaya. Mereka yang benar-benar kaya tidak akan peduli dengan ini. Itu benar-benar salah paham.
Mereka yang berkecukupan adalah sekelompok orang yang memiliki kebutuhan materi yang lebih tinggi dan lebih suka memamerkan kekayaan mereka. Mereka tidak memamerkan mobil mewah mereka, bukan tas desainer matahari, karena bagi mereka, barang-barang itu hanyalah tas desainer yang tidak layak untuk dipamerkan. Di masa lalu, Victoria tidak pernah memamerkan dompet dan mobilnya di Instagram. Pengikutnya adalah semua orang yang mampu membeli barang-barang mewah ini, jadi tidak ada yang akan iri padanya bahkan jika dia melakukannya. Namun, foto dengan Bill Gates akan berbeda. Ada banyak orang kaya di dunia, tetapi siapa yang dapat memiliki kesempatan untuk makan malam dengan Bill Gates yang terkenal? Gates berkata sambil tersenyum, tentu saja, suatu kehormatan bagi saya untuk tampil di feed Instagram Anda. Jordan juga senang memuaskan sedikit kebutuhan Victoria akan kesombongan. Dia mengeluarkan ponselnya untuk mengambil foto. Dia kemudian mengunggah foto itu ke Instagram untuk Victoria. Segera, postingannya disukai oleh banyak orang, dan dia bahkan menerima pesan pribadi. Victoria, ada pesan. Jordan mengingatkan Victoria sambil memegang ponselnya. Victoria sedang mengobrol dengan Gates dengan gembira, jadi dia berkata, bantu aku melihatnya. Saya akan membalas nanti jika tidak ada yang mendesak. Victoria terbuka dan terbuka. Dia tidak menyembunyikan apapun dari Jordan. Jordan juga melihat isi pesan yang diterima Victoria. Yang pertama dari Stella. Gadis, apa yang kamu lakukan di Tokyo? Anda bahkan sedang makan bersama Bill Gates. Lingkaran sosial Anda sangat mewah. Petik 2. Kapan kamu akan kembali? Ketika Anda melakukannya, bergabunglah dengan perusahaan saya lagi. Aku minta maaf atas apa yang terjadi di masa lalu. Jordan berpunuk dengan dingin. Russell telah berdamai dengan keluarga Huxley atas nama Victoria. Sekarang setelah Victoria bertemu dan berteman dengan Bill Gates, sepertinya sudah terlambat bagi Stella untuk mengatakan bahwa dia ingin berada di pihak Victoria. Beberapa saat kemudian, seorang pria bernama Arnold juga mengirimi Victoria SMS. Victoria, apa kamu di Tokyo dengan pacarmu? Apakah kalian berdua di sana untuk menonton Olimpiade? Saya juga akan menemani istri dan anak-anak saya ke Tokyo untuk menonton Olimpiade dalam beberapa hari. Bisakah kita bertemu kalau begitu? Jordan tidak tahu siapa Arnold atau apa yang dia lakukan untuk mencari nafkah. Apalagi Victoria punya banyak teman. Pada saat ini, saudara perempuan Victoria, Emily, juga mengirim pesan. Vicky, kamu menjalani kehidupan yang mewah sekarang, ya? Anda benar-benar bergaul dengan Bill Gates? Kapan kamu akan membawaku bersamamu? Ah, saya bahkan tidak berani menyapa petinggi mega kaya ini ketika saya melayani penumpang. Petik 2. Juga, sekarang orang tua kita tidak ada lagi, aku mengandalkanmu untuk pernikahanku. Cepat jodohkan aku dengan seorang pria. Anak laki-laki cantik seperti pacarmu akan hebat. Orang seperti dia hanya tipeku. Hahaha. Anak laki-laki yang cantik? Mendengar deskripsi Emily tentang dia, Jordan terdiam. Saya seorang pria maskulin, sejak kapan saya menjadi anak laki-laki yang cantik? Jordan lebih muda dari Victoria dan tampak seperti anak laki-laki cantik yang penurut dan tahu cara membujuknya dengan baik. Namun, kenyataannya, Victoria lah yang sering bertingkah genit. Di depan Jordan, dia seperti gadis kecil. Jordan membalas langsung dengan ponsel Victoria. Jordan bukan anak yang cantik? Tunjukkan rasa hormat kepada saudara iparmu. Yang mengejutkan, Emily dengan cepat menjawab, kakakku tidak pernah menggunakan tanda seru saat mengirimiku pesan, siapa kamu? Jordan tercengang. Pasangan saudara perempuan ini sangat akrab satu sama lain. Jordan hanya menggunakan beberapa tanda seru lagi, namun Emily tahu bahwa bukan Victoria yang menjawab. Apakah kamu asteris susu asteris asteris laki-laki asteris ketawa jahat asteris? Emily mengirim teks lain dengan 3 emoji. Dia jelas mencoba berkata, apakah kamu anak muda yang cantik? Emily sudah menebak bahwa Jordan yang membalas. Berapa nomormu? Saya akan menambahkan kamu. Emily bertanya tanpa menunggu Jordan mengkonfirmasi apapun. Jordan mengunci telepon dan berhenti menjawab, tidak berani memberikan nomornya kepada Emily tanpa izin Victoria. Bagaimanapun, Emily adalah gadis cantik dengan temperamen dan sosok yang baik. Dia juga seusia dengan Jordan, dan itu akan dengan mudah menyebabkan kesalahpahaman. Jordan tidak tahu bahwa mantan istrinya, Hailey, telah melihat posting Instagram Victoria. Ketika Camdens bekerja sama dengan S Corporation untuk mengembangkan Hailey Residence, Hailey dan Victoria saling mengikuti di Instagram. Tetap saja, mereka tidak berhenti mengikuti satu sama lain terlepas dari semua insiden. Di Villa George, New York. Ketika Hailey melihat Instagram Victoria, dia sangat marah.
Apa yang dia lakukan makan malam dengan pria kaya seperti Bill Gates? Saya sangat cemburu. Dia pasti mengenalnya melalui lelaki tua yang adalah ayah gulanya. Aku ingin tahu apakah Jordan pergi ke Tokyo bersamanya. Aku harus meneleponnya untuk mencari tahu. Faktanya, Hailey telah menelepon Jordan 2 kali dalam 2 hari terakhir. Namun, Jordan telah berada di laut selama 2 hari terakhir, sehingga tidak ada penerimaan sinyal untuk ponselnya. Gates cukup aneh untuk meminjamkan Jordan kapal pesiar tanpa memberitahu dia tentang kata sandi Wi-Fi di kapal. Oleh karena itu, Hailey tidak dapat menghubungi Jordan di ponselnya. Jordan tiba-tiba menerima pesan. "Apakah kamu di sana? Apakah nyaman bagi Anda untuk menjawab panggilan?" Setelah melihat pesan itu, Jordan memakai sepatunya dan berpura-pura pergi ke kamar kecil. Ketika dia sampai di kamar kecil, dia menjawab, "Ada apa?" Hailey membalas panggilan itu dengan sangat cepat. "Kamu ada di mana sekarang?" Hailey langsung bertanya. "Tokyo," jawab Jordan jujur tanpa menyembunyikan apapun. Hailey terkejut mendengar jawabannya. "Kamu pergi ke Tokyo dengan Victoria? Apakah Anda makan malam dengan Bill Gates?" "Ya, kenapa?" Jordan tahu bahwa Hailey pasti cemburu karena taipan ultra kaya seperti Bill Gates adalah favoritnya. Keluarga Chambers sudah menjadi keluarga kelas atas di Orlando, dan Hailey sudah menikah dengan Caden Huxley yang kaya, tapi dia masih belum cukup fit untuk bergaul dengan orang seperti Bill Gates. Hailey bertanya, "Bukankah Victoria putus denganmu?" Jordan tertawa dan berkata, "Mengapa dia memulai perpisahan tanpa alasan?" Hailey berkata, "Jangan terlalu percaya diri, Jordan. Jika Russell ingin menikahi Victoria, dia pasti akan memilihnya daripada Anda." "Yah, wanita manapun akan melakukannya." Petik 2. Apakah Anda di Tokyo untuk menonton pertandingan Olimpiade? Saya kira dia akan mencampakkan Anda di akhir permainan. Perjalanan ini mungkin dimaksudkan sebagai kompensasi karena mencampakkanmu. Jika Hailey berada di tempat Victoria, dia akan memilih Russell dan putus dengan Jordan. Untuk menebus kesalahan Jordan, dia bahkan mungkin mengajaknya bepergian ke luar negeri bersama dan menikmati liburan sebelum melakukannya. Wanita tentara bayaran semuanya egois. Jordan hanya bisa mencibir, "Terima kasih atas perhatian Anda, tetapi Anda tidak perlu khawatir tentang Victoria dan saya. Jika tidak ada yang lain, saya tutup." Jordan langsung menutup telepon. "Idiot itu, Jordan." Hailey sangat marah. Dia yakin bahwa Hailey telah melingkarkan Jordan di jarinya, seperti bagaimana dia melingkarkan Jordan di jarinya di masa lalu. Dia bukan wanita yang baik, jadi dia memutuskan bahwa semua wanita lain di dunia ini sama seperti dirinya. Oleh karena itu, Hailey menelepon suaminya, Caden, dan berkata, "Suamiku, saya ingin pergi ke Tokyo untuk menonton pertandingan Olimpiade." Pukul 12 siang, di Hotel Aman Tokyo. Itu adalah hotel paling mewah di Tokyo, yang dikenal sebagai resort di langit. Lobi, koridor antar kamar, dan area lainnya tidak tampak seperti hotel pada umumnya. Jordan dan Victoria masuk ke suite mewah, gaya minimalis yang sangat disukai Jordan dan Victoria. Semua kamar mandi memiliki dekorasi bergaya Jepang. Seseorang dapat mandi menenangkan saraf di bak mandi yang penuh dengan air hangat sambil menikmati pemandangan indah melalui jendela dari lantai ke langit-langit. Tentu saja, Gates lah yang memperlakukan mereka dengan fasilitas yang luar biasa ini. Selama beberapa hari ke depan, Jordan dan Victoria berencana untuk melakukan tur di Tokyo bersama Gates sambil menunggu Olimpiade dimulai. Namun, mereka merasa bahwa melakukan tur sendirian terlalu membosankan. Jordan ingin menyelesaikan masalah sambil bersenang-senang. Itu untuk merekrut wanita di Jepang dan membawa mereka kembali ke AS untuk bekerja sebagai kurir pengiriman untuk menyaingi Breezy Express Huxleys. Setelah Victoria selesai mandi dan keluar dari kamar mandi, Jordan berkata, "Victoria, kamu baru saja menerima telepon." "Oh." Victoria mengambil ponselnya dan melihatnya, hanya untuk melihat bahwa itu adalah panggilan dari Arnold. "Siapa itu? Apakah kamu tidak akan memanggilnya kembali?" Jordan bertanya ketika dia menyadari bahwa Victoria sepertinya tidak berniat membalas telepon itu. Victoria berkata, "Oh, ini dari Perry Express. Saya pernah ke Perry Express untuk wawancara kerja sebelumnya." Jordan berpikir bahwa Arnold mungkin adalah orang yang dikirim adik perempuannya untuk mengatur agar Victoria mulai bekerja di Perry Express, jadi dia dengan cepat berkata, "Cepat dan telepon kembali." Victoria menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya melamar posisi manajer departemen sebelumnya, tetapi mereka menolak untuk mempekerjakan saya, jadi saya tidak ingin melamar pekerjaan di perusahaan itu lagi."
Faktanya, alasan paling penting mengapa Victoria tidak ingin pergi ke Perry Express adalah Arnold, yang selalu menyembunyikan desain padanya. Jordan tidak menyadarinya sehingga dia semakin yakin, Perry Express adalah perusahaan yang cukup bagus. Mereka memiliki presiden baru sekarang, dan saya pikir mereka akan melakukan pekerjaan dengan baik di masa depan. Pertimbangkan perusahaan ini. Victoria memikirkannya dan bertanya, apakah Anda benar-benar ingin saya pergi ke Perry Express? Jordan mengangguk. Tentu saja, dia ingin Victoria bekerja di Perry Express. Dia sudah mengakuisisi seluruh perusahaan untuknya. Dia hanya menunggunya untuk mengambil posisi. Biarkan aku bertanya padanya tentang hal itu kalau begitu. Victoria mengangkat teleponnya dan menelepon Arnold kembali. Decker, maaf, saya baru saja mandi, dan saya tidak mendengar telepon saya berdering. Ini sangat terlambat, apakah ada sesuatu yang penting? Victoria bertanya dengan sopan. Arnold sangat gembira menerima telepon darinya. Kabar baik, kabar baik. Victoria, Anda dapat mulai bekerja untuk Perry Express sebagai wakil CEO sekaligus sekretaris Dewan Direksi. Apa, saya bisa mulai bekerja sebagai wakil CEO sekaligus sekretaris Dewan Direksi Perry Express? Victoria benar-benar tercengang. Meskipun dia sudah menduga bahwa Arnold akan menawarinya peran di Perry Express, dia tidak berharap diberi posisi wakil CEO. Victoria bertanya dengan kaget, itu tidak mungkin benar, bukan? Saya memerlukan persetujuan dari CEO perusahaan yang baru diangkat sebelum saya dapat menjadi wakil CEO, bukan? Apakah Anda menyebutkan saya kepada wanita muda yang merupakan CEO yang baru diangkat? Bahkan, pada rapat direksi yang baru saja dilakukan Perry Express, adik perempuan Jordan itu memutuskan untuk menunjuk Victoria sebagai wakil CEO. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Arnold sama sekali. Namun, Arnold berkata, ya, saya berinisiatif untuk menyebutkan Anda kepada CEO kami yang baru diangkat, Miss Audrey. Kebetulan, Miss Audrey juga menginginkan seorang wanita yang mandiri dan mampu untuk membantunya. Jadi, saya merekomendasikan Anda segera. Petik 2. Victoria, untuk mengizinkanmu menjadi wakil CEO secara langsung, aku berusaha keras dan memohon pada Nona Audrey untuk waktu yang lama. Saya bahkan memberi banyak manfaat kepada anggota dewan lainnya sebelum mereka setuju. Victoria tersentuh mendengarnya. Dia tahu bahwa Arnold menyukainya, jadi tindakannya tidak mengejutkannya. Namun, Victoria ditempatkan di tempat yang sulit. Decker, posisi wakil CEO Perry Express menyenangkan bagiku tapi... Victoria ingin mengatakan bahwa dia punya pacar, jadi dia tidak akan setuju dengan perselingkuhan cabul dengan Arnold pada orang penting mereka masing-masing selama perjalanan. Mendengar nada suara Victoria, Arnold berkata, Victoria, jangan khawatir, saya tidak akan meminta apapun dari Anda, dan Anda tidak perlu menjanjikan apapun kepada saya. Betulkah? Kalau begitu, aku bersedia bekerja untuk Perry Express. Victoria langsung setuju. Arnold berkata, oke, kalau begitu saya akan memberi Anda nomor Miss Audrey, Anda dapat mengambil inisiatif untuk menghubunginya. Victoria kemudian mengirim pesan kepada adik perempuan Jordan, Audrey. Segera setelah dia melakukannya, Audrey mengiriminya permintaan panggilan video. Halo, Nona Audrey, Victoria dengan cepat menyapa bos mudanya, merasa sedikit terkejut. Penampilan Audrey tidak sehebat Hailey dan Victoria, tetapi dia juga memiliki keanggunan seorang wanita bangsawan. Audrey melambai dengan penuh kasih kepada Victoria sebelum dia tiba-tiba berseru, Hei, siapa pria di sampingmu itu?